Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heads bin Arif dari Forum News Network. Dalam sepekan terakhir ini, publik Indonesia itu digegerkan dengan sebuah artikel yang ditulis oleh seorang profesor dari NUS, dari National University of Singapore, namanya Kishore Mahbubani, yang menulis bahwa Presiden Jokowi itu manusia jenius. Itu yang ramai ke publik. Banyak orang sebenarnya tidak membaca artikelnya lebih detail. Tapi seperti biasa, yang pro Presiden Jokowi langsung menggorengnya dan memberikan justifikasi, inilah faktanya orang asing melihat Indonesia, sementara yang kontra langsung mengejamnya. Tetapi sebenarnya bersamaan itu ada juga satu tulisan di Journal of Democracy yang ditulis oleh seorang Indonesianis, Profesor Liddell, bersama dengan kompatriotnya di Indonesia, yaitu Profesor Saiful Mujani. Ya, ini pasangan lama. Nah, satu orang yang mencermati ini adalah namanya Dr. Dimon Abror Jureid. Assalamualaikum, Cak Dimam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya manggilnya Cak Abror. Jadi beliau ini adalah doktor komunikasi dari Universitas Padjadjaran, wartawan senior. Nah, ini perpaduan yang menarik. Wartawan senior, pernah jadi pemret di Jawa Pos, dan kebetulan ini memang banyak menekuni, membaca hampir semua karya-karya Profesor Mahbubani dan juga Liddell. Nah, saya ingin mendapat gambaran dari Anda. Sebenarnya bagaimana sih kita memahami Pak Mahbubani ini? Jadi supaya lebih fair, Anda bisa jelaskan buku-bukunya, reputasinya, dan seperti apa, dan bagaimana dibandingkan dengan tulisan yang dibuat oleh Profesor Bill Liddell, atau orang Indonesia nyebutnya Pak Bill, gitu ya, karena muridnya banyak banget ya di Indonesia ini. Orang yang lulusan Ohio itu saya kira semua itu adalah Bill Liddell Boys, gitu ya. Di Indonesia banyak banget. Silakan. Ya. Jadi kalau dulu ada mafia Berkeley, tinggal sedikit aja kita bikin mafia Ohio State, mafia Ohio. Ohio ya. Ohio State ya. Ini karena ada dua kan. Ohio State. Ada. Ini yang di Columbus, yang punya yang Pak Bill yang di Columbus, Ohio State University yang di Columbus. Jadi memang menarik ini, dua orang profesor, dan kebetulan juga ini tulisannya itu hampir bersamaan. Jadi Profesor Kishore Mahbubani ini memang kalau kita lihat reputasinya memang hebat, karena dia termasuk 50 orang intelektual terkemuka, paling berpengaruh bahkan ya di dunia dan juga di Asia tentu saja. Saya melihat Profesor Mahbubani ini sebagai salah satu pemikir peradaban ya, yang paling advance di Asia, karena buku-buku beliau, karya-karya beliau itu melihat dari sisi peradaban, bagaimana peradaban timur dalam hal ini Asia, vis-a-vis peradaban Barat dan Amerika. Jadi karya beliau yang pertama itu Can Asian Think, dan gitu, itu kan judulnya sangat provokatif ya. Jadi memang profesor ini profesor marketing juga, dia punya sense of marketing juga. Clickbait lah kalau orang anak sekarang judul-judulnya ya. Jadi clickbait orientationnya itu dia cukup tajam begitu. Jadi Can Asian Think, apa orang Asia itu bisa mikir gitu. Kalau kita baca pemikirannya di situ Prof. Mahbubani melihat bahwa di masa lalu itu kan Asia ini sudah menjadi peradaban yang maju, tapi di Eropa itu masih jahiliyah kan begitu. Nah, tapi kemudian sejak Renaissance gitu ya, itu kemudian abad ke-15, ke-16, ke-17 itu Eropa tiba-tiba menemukan elan kehebatannya lah. Kemudian Asia di situ tenggelam, dan bahkan Asia ini menjadi subjek penjajahan orang-orang Eropa, begitu intinya. Nah, kemudian buku Prof. Mahbubani berikutnya yang banyak dibaca di Indonesia karena diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ASEAN New Hemisphere. Jadi Prof. Mahbubani ini memprediksi dengan data-data yang sangat kuat bahwa nantinya, kalau tadi dia menyebut Asia itu ketinggalan dari Eropa padahal dulunya maju, sekarang
di bukunya New Asian Hemisphere itu Prof. Mahbubani mengatakan bahwa sekarang ini sudah waktunya kemajuan dunia itu bergeser ke Asia, begitu. Karena dia sudah melihat banyak fakta-fakta kemajuan yang dicapai oleh Asia, kemudian Asia ini sudah melewati the right track begitu untuk mencapai kemajuan, dan karena itu kemudian Prof. Mahbubani berpendapat bahwa ini sudah tanda-tanda bahwa Asia ini akan kembali menjadi kekuatan baru, hemisfer baru, artinya hemisfer barat itu bergeser kepada hemisfer Asia. Nah, kemudian salah satu bukunya lagi setelah itu The Great Convergence namanya. Ini saya sangat suka di bukunya yang Great Convergence ini karena di situ Profesor Mahbubani itu melihat bahwa dunia ini sekarang tidak adil karena terlalu fokus ke barat begitu. Dunia ini diatur oleh badan-badan yang itu sebenarnya warisan kuno dari Perang Dunia Kedua tahun 45. Jadi PBB itu dikuasai Amerika, Inggris, ya Rusia, Uni Soviet katakanlah begitu, kemudian Cina. Itu adalah para pemenang Perang Dunia Kedua yang membagi-bagi pampasan perang ini menjadi kekuasaan mereka. Termasuk misalnya kemudian badan-badan dunia mulai dari IMF itu pasti menjadi dipimpin oleh orang Eropa, kemudian Bank Dunia itu milik orang Amerika, dan kemudian WHO, WHO itu juga badan-badan yang warisan tahun 45. Nah, Profesor Mahbubani ini menarik sekali pemikirannya. Itu sudah tidak relevan karena itu harus dibongkar, dan intinya begini, diberi pada negara-negara yang punya kekuatan ekonomi besar. Jadi di situ termasuk yang diusulkan menjadi negara-negara yang mempunyai kekuatan di PBB itu termasuk Indonesia karena skala ekonominya yang besar, dan juga Brasil. Nah, dari situ sebenarnya Profesor Mahbubani ini seorang pemikir yang saya sendiri secara pribadi sangat mengagumi. Sebelum saya membaca artikelnya yang Dan satu lagi kan dia ini juga seorang diplomat gitu ya, nah itu yang saya kira kelebihan dari Profesor Mahbubani, itu kelebihan dan bisa jadi menjadi kekurangan kekurangan menurut saya. Jadi karena dia dengan sebagai seorang diplomat berarti dia kan seorang politisi. Berarti dia tidak murni lagi seorang intelektual, karena dia sebagai seorang diplomat juga hebat karena dia di PBB ya, mewakili Singapura di PBB dan di Amerika, jadi dia seorang diplomat yang luar biasa. Tetapi dengan begitu kita melihat bahwa dia seorang politisi, apalagi ternyata dia di Golkar juga, akhirnya kita tahu ada di Golkar Institute. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke, ini penting, kita memahami background dan kita menempatkan posisi Profesor Mahbubani secara proporsional begitu ya. Karena sebagai seorang intelektual dia pemikiran-pemikirannya memang jenius, boleh dibilang begitu ya, genial. Tetapi sebagai seorang diplomat kita tahu bahwa bahasa diplomat itu adalah dalam bahasa kita banyak basa-basinya. Kan gitu ya. Bahkan orang bisa melihat kali ini ketika beliau menulis artikel tentang Pak Jokowi, itu bukan bahasa diplomat lagi, itu bahasa PR, bisa public relation. Aja mungkin Anda bisa jelaskan itu. Ya, malah ya teman-teman yang emosional kan menyebut ini buzzer cabang Singapura atau calon atau jangan begitulah. Adanya bermutasi. Bahkan apa katanya buzzernya sudah bermutasi begitu. Tapi kita mesti proporsionalnya. Silakan. Iya, kalau itu kan yang biasa, ada yang menyebut dia nanti calon komisaris apa gitu, Indosat gitu kan. Indosat kan sudah ada di sini. Dia nggak akan bilang Bismillah komisaris, pasti enggak. Nah, jadi gini, ayo kita lihat artikelnya tadi ketika dia menyebut Jokowi itu jenius. Itu kan disitulah kemudian terlihat bahwa dia adalah seorang politisi, ya. Jadi seorang diplomat tadi bahwa dia diplomat internasional, pasti dia seorang politisi. Jadi sungguh sangat bertolak belakang ya dari cara pemikirannya dia yang biasanya itu banyak data, kemudian konklusinya itu runut begitu. Ini tiba-tiba kalau saya meminjam istilahnya Pak Said Didu, jumping conclusion gitu ya, tidak
melompat lah konklusinya. Jadi ada perbandingan yang lucu, misalnya dan ini saya juga teman-teman ini bukan koinsiden, bukan satu kebetulan bahwa apa yang ditulis oleh Profesor Liddell yang tadi sudah disebut Bang Heru di pembukaan itu seolah-olah itu merespon, menjawab poin-poin yang disebutkan oleh Profesor Mahbubani. Jadi contoh begini, jadi Prof Mahbubani menganggap Jokowi itu jenius itu kan karena dia berhasil menyatukan oposisi, katakanlah begitu ya, dengan begitu. Masuknya Prabowo dan Sandiaga Uno ke dalam kabinet. Nah, ya. Ini kan anehnya juga Prof Mahbubani membandingkannya dengan Joe Biden. Dia mengatakan, loh, Joe Biden itu padahal dia sudah menjadi diplomat 36 tahun, kok dia nggak bisa menyatukan Partai Demokrat dengan Partai Republik. Wah, ya kalah jenius Jokowi. Nah, padahal Bang Heru, kita kan ingat waktu itu ada cuitan dari David Lipson, itu wartawan BBC, waktu pemilu kemarin, mengatakan bahwa Pilpres Indonesia rasa Amerika, kan? Karena saling klaim itu, ya. Dia sebenarnya meledek Donald Trump yang mengklaim kemenangan, kan? Di Indonesia Prabowo dianggap mengklaim kemenangan. Tapi ingat, Ross Tapsell, teman kita yang dari Australia, kan berkomentar, mengomentari tulisannya David Lipson itu mengatakan, iya, Pilpres Indonesia rasa Amerika kalau Donald Trump itu dijadikan Menteri Pertahanan oleh Joe Biden, gitu kan. Dan ini itu kan yang diinginkan oleh Mahbubani supaya Biden itu sama jenisnya dengan Pak Jokowi. Kira-kira begitu ya, kalau dia bisa merekrut Trump ke kabinet gitu ya. Tetapi alangkah naifnya seorang Profesor Mahbubani yang memperbandingkan begitu saja apple to apple antara politik Amerika dengan situasi politik Indonesia, kan lucu banget gitu. Ini nggak apple to apple, ini kata orang Surabaya apple to cipluan atau apple to juwet gitu ya. Tahu juwet? Ini orang Surabaya. Ini Bang Heru karena dia orang Surabaya paham itu apple to cipluan atau apple to juwet gitu. Juwet itu ada makanan kecil yang begitu, yang jauh lah dari Apple. Jadi membandingkan Partai Demokrat dengan Partai Republik di Amerika dengan oposisi dan pemerintah kekuatan pemerintah di Indonesia ya beda, karena di sana Demokrat dengan Republik itu ideologinya sudah jelas, mereka itu bertempur on the basis of ideologi. Jadi ideologinya ya meskipun ada overlap lah ya, tetapi kan jelas ya bahwa yang namanya Republik itu ya kanan gitu, yang namanya Demokrat itu ya liberal di kiri, begitu kan. Jadi sekoboi apapun Donald Trump itu, dia main perempuan macam apapun, tapi karena dia orang Republik ya dia itu dianggap sebagai orang soleh, begitu kan, karena dia kanan gitu. Puritan dan konservatif gitu ya. Betul. Nah, sebaliknya Joe Biden itu meskipun dia rajin ke gereja, dia orang Demokrat tapi gerejanya gereja Katolik, ini agak heran. Tetapi dia di sebelah kiri itu kan orang-orang liberal, bahkan dia dituduh komunis, gitu kan. Nah, dan dua-duanya ini air dan minyak tidak bisa disatukan. Jadi jangankan Joe Biden, dari dulu pun presiden-presiden Demokrat nggak bisa menyatukan kekuatan ini. Jadi kalau kemudian Pak Mahbubani menyamakan Prabowo dirangkul itu kemudian, nah inilah kejeniusan Jokowi, karena bahkan Joe Biden pun tidak bisa melakukan, ya ini agak aneh gitu bagi saya. Oke. Nah, apa kemudian, karena tadi Anda kan termasuk orang yang sangat mengagumi dan respect dengan pemikiran Joe Biden lagi, dengan pemikiran Pak Prof Mahbubani ini ya. Tapi seberapa besarnya ini pengaruhnya, karena di situ tadi ada menyebut bahwa ternyata dia ini ya orang yang berada di Golkar Institute. Jadi artinya sebenarnya ini kan Golkar bagaimanapun adalah partai pendukung pemerintah saat ini. Gitu. Apakah posisi itu yang kemudian mempengaruhi dia menulis seperti itu jadi? Tentu kita tidak bisa menyimpulkan begitu ya, kita mesti harus ngecek. Tapi ini sih analisis saya atau spekulasi saya. Jadi coba kita lihat lagi background-nya ya.
Singapura itu negara macam apa, gitu. Ya. Dan negara kita ini negara macam apa. Jadi Singapura sekarang ini adalah warisan dari almarhum Lee Kuan Yew, ya, yang membangun Singapura itu di atas ideologi developmentalism, jadi pembangunanisme. Disitulah kemudian Lee Kuan Yew dengan tangan besi, ya, keras terhadap oposisi. Tidak ada oposisi di zaman Lee Kuan Yew itu, partai oposisi itu tidak ada, bahkan anggota parlemen dari oposisi nggak ada, dihabisi betul sama Lee Kuan Yew. Dia orang terakhir. Ini Soehartonya Singapura, gitu ya, Soeharto Singapura. Dan sama ideologinya ketika Pak Harto menjadi developmentalism, ya, pembangunanisme juga. Pembangunanisme. Jadi Pak Harto itu paralel banget sama Lee Kuan Yew, sama, ya, memakai prinsip bahwa pembangunan ekonomi itu harus didulukan. Politik itu gampangnya yang kita orang yang serekalan itu seperti si Tina Tun itu ketika di DPRD ngomong, ini agak melenceng ini, memprotes Anies, Formula E tidak bikin kenyang, gitu kan. Artinya demokrasi itu tidak bikin kenyang, itu kan ada giumnya orang-orang developmentalism. Akhirnya demokrasi itu dipinggirkan dulu. Yang penting pembangunan ekonomi dulu, pertumbuhan ekonomi. Legitimasinya itu hanya pertumbuhan ekonomi. Pak Harto ini legitimasi utamanya adalah pertumbuhan ekonomi yang 7%. Ketika legitimasi ekonomi, ketika pertumbuhan ekonomi itu jatuh kena krisis keuangan Asia, maka legitimasinya pun, rezimnya pun ambruk. Nah, Lee Kuan Yew ini sama persis dengan Pak Harto, developmentalisme. Dan kita tahu bahwa dalam Lee Kuan Yew berhasil karena dia suksesinya berhasil ke Goh Chok Tong. Sebenarnya Lee Kuan Yew itu sejak awal sudah menunjuk mempersiapkan anaknya, si Bijili. Ya, tetapi karena Bijili waktu itu ada masalah kesehatan, dia geser sebentar, Goh Chok Tong, baru sekarang Bijili. Tapi sama developmentalismenya dari dulu sampai sekarang. Nah, itulah yang mendasari seorang Kishore Mahbubani pun dia pikirannya, ideologinya developmentalisme. Jadi bukan demokrasi nomor satu, tetapi ekonomi yang nomor satu. Ya. Ini bahkan ketika Indonesia mengalami demokratisasi pada saat reformasi, gitu ya, walaupun sekarang kemudian kita sering menyebut bahwa demokrasi kita jalan mundur, itu Singapura nggak berubah kan, gitu sampai sekarang, dan itulah yang produk. Jadi artinya orang seperti Mahbub, seperti Anda katakan tadi, Mahbubani itu ya bukan orang yang hidup dalam alam demokratis kan, gitu sebenarnya. Enggak, Golkar banget dia Golkar banget. Dia mungkin lebih Golkar dari Golkar sekarang ini kan Golkar neo Golkar atau apa gitu. Tapi Mahbubani masih Golkar asli, Golkar Pak Harto, developmentalisme. Jadi itu yang harus dipahami. Karena itu juga dia memuji Jokowi dalam artian ini saya merefer pada tulisannya Pak Bil yang sama Gus Ipul Mujani, bahwa Jokowi ini kan juga ingin meletakkan demokrasi ini dalam fondasi pembangunan ekonomi yang kokoh. Kenapa di judulnya disebutkan Jokowi sidelining Indonesian demokrasi? Jokowi meminggirkan demokrasi Indonesia. Oke, sebentar. Sebelum masuk ke tulisan di Journal of Democracy itu, Anda mesti jelaskan dulu siapa nih Bill Liddell tadi. Kita akan singgung sedikit-sedikit supaya bisa apple to apple. Jadi Mahbubani to Liddell, gitu. Ya, silakan. Jadi itulah bedanya tradisi, kita harus akui ya, tradisi intelektual di Amerika yang betul-betul di sana intelektual itu betul-betul independen. Mereka menjadi satu kekuatan intelektual yang betul-betul integritinya terjaga, ya. Pekerjaan mereka itu ya penelitian, mengajar. Kalau kita ke universitas-universitas besar, profesor-profesor itu ya ruangannya itu 3 kali 4 meter, di situ buku-buku saja, dan dia memang pekerjaannya itu hanya meneliti dan mengajar. Integritasnya itu terjaga betul. Tidak ada, misalnya saya bayangkan begini, ini kan gurunya Rizal Malarangeng ini, Pak Bil ini.
Celi ini murid kesayangannya Pak Bil, murid kesayangannya Pak Bil, saya tahu persis. Ya. Ya. Dan apa namanya? Karena Celi itu ada di Golkar Institute, saya membayangkan, saya belum WA Celi, mesti harus cekin. Apakah Celi menawari Pak Bil dulu untuk menjadi konsultan di Golkar Institute? Saya membayangkan Celi pasti memilih Pak Bil dulu, gitu, untuk menjadi konsultan di Golkar Institute. Tapi karena Pak Bil itu orang, saya nggak yakin Celi apa namanya memahami ya genealogi intelektual, karena dia menulis disertasi di Ohio State itu mengenai apa epistem liberal di Indonesia. Jadi dia paham peta pemikiran itu dan dia tahu Prof. Mahbubani karena pemikiran itu. Tetapi saya membayangkan bahwa yang ditawari duluan itu adalah Pak Bil gitu. Tapi Pak Bil pasti menolak karena dia menjaga integritasnya. Pak Bil ini mulai tahun 60-an sudah meneliti di Indonesia dan dia menelitinya di Sumatera Barat. Dia paham betul mengenai politik Indonesia, mengenai politik Islam di Indonesia, karena mulai tahun 60 dia sudah menulis disertasi mengenai politik lokal di Indonesia, termasuk kekuatan Islam di situ. Dia menjaga integritasnya, tidak berpolitik, ya, dan kesantunannya. Jadi Pak Bil ini kesantunannya luar biasa. Jawani lah, orang Jawani, pakai batik kemana-mana. Kita aja kemarin pakai batik cuma karena Hari Batik Nasional, ya, tahun. Itu pun karena Bang Hersu bikin konten, kalau nggak konten juga nggak pakai batik kan. Gitu. Ya, jadi artinya ini adalah profesor, bukan profesor kaleng-kaleng gitu ya, dan ini betul-betul pure orang seorang intelektual biasa yang tidak punya kepentingan politik atau sahabat politik gitu ya. Beda ini ya. Nah, sampai di sini kan beda ya posisi antara Mahbubani dengan seorang Billy Idol. Tadi saya mesti review lagi, Mahbubani ini satu, dia seorang intelektual yang cemerlang, tapi dia juga seorang diplomat. Itu kan penting, mesti kita garis bawahi. Yang kedua, dia warga negara Singapura yang negaranya itu bukan negara demokrasi. Sampai ketika Indonesia sudah berubah demokrasi, negara itu masih negara totaliter gitu. Ya, itu satu. Nah, sementara Pak Bil ini adalah seorang intelektual Amerika yang hidup dalam negara demokrasi. Dia pure seorang intelektual, seorang akademisi, dan sangat paham Indonesia gitu ya. Karena murid-muridnya juga bertebaran. Banyak sekali intelektual Indonesia yang cemerlang itu adalah murid Pak Bil gitu. Nah, sekarang kita bahas soal tulisan yang Anda sebut seakan menjawab, meskipun sebenarnya tidak dimaksudkan untuk itu ya. Nggak mungkin Prof. Little menjawab mereaksi begitu. Dia kesantunan intelektualnya sangat-sangat terjaga. Bahkan ini kalau kita baca tulisan Pak Bil ini yang sidelining demokrasi ini kan keras banget ini kalau tapi dia tetap menggunakan diksi-diksi narasi yang sangat sopan. Bahkan dia berusaha kalau tidak terpaksa betul tidak merefer kepada nama, termasuk Jokowi. Dan itu kita bisa melihat di tulisan-tulisannya itu sangat jelas di situ. Oke, Anda jelaskan poin-poin dari tulisan dari Profesor Billy Idol ini. Kalau biasanya kalau kita bercanda, tolong bikinin resumenya dalam 2 halaman saja. Bukan 2 halaman, kalau di grup kita kan kalau ada orang ngomong soal buku, tolong bikinkan resume 15 halaman begitu kan. Oke, sekali ini 2 halaman saja. Sekarang, nah ya 2 halaman saja. Jadi begini, jadi kalau kita melihat judulnya saja, itu Pak Bil sudah mengatakan Jokowi sidelines demokrasi. Jokowi meminggirkan demokrasi. Artinya apa? Jokowi ini ingin membangun ekonomi dulu, memarkir demokrasi. Nanti kalau ekonomi sudah kuat, baru demokrasi punya landasan yang kuat untuk bisa tumbuh subur. Ya, ini kan developmentalism banget ya. Tetapi Pak Bil tidak menyebut itu. Nah, kita melihat indikatornya. Indikatornya ini menarik sekali yang disebutkan oleh Pak Bil. Yang satu, jadi dia ini menyebut begini, demokrasi Indonesia itu sekarang melihat bahwa telah mengalami regresi. Ya, regresi itu penyusutan, pengurangan, telah berbalik menjadi authoritarian.
authoritarian fund begitu. Nah, indikator-indikatornya coba kita lihat di sini. Indikatornya itu satu, soal komitmen terhadap demokrasi, terutama terhadap pemilihan umum. Ya, ini menarik ini. Kemudian civil liberty, kebebasan sipil. Kemudian juga soal checks and balance di DPR. Ya. Kemudian soal oposisi. Ya. Kemudian soal militer, peran militer di pemerintahan. Ya. Itu Pak Bill melihat semuanya mengalami penurunan indikator-indikator itu, sehingga tapi ini hebatnya Pak Bill, dia tidak menyimpulkan sendiri, tapi dia merujuk kepada data yang diberikan oleh Freedom House. Freedom House itu memberikan indeks demokrasi Indonesia itu sebelum Pak Jokowi, kalau zaman Pak Harto ya not free lah ya. Zaman sebelum Pak Jokowi itu masih disebut free. Ya, partly free karena nilainya maksimalnya kan 100. Ya, sebelum Pak Jokowi itu kita masih punya 69 nilainya. Tapi setelah Pak Jokowi itu turun menjadi 65, 62, 61, 2017 sampai 2019 59. Ya. Ini kan. Ya. Ini Pak Bill ini hebatnya, dia ngerti, dia orang Jawa, dia nabok nyili tangan, memukul itu dia nggak mau memukul dengan dirinya sendiri, menjaga integritasnya. Dia sangat sopan mengutip Freedom House itu. Nah, tetapi Pak Bill tetap pada akhirnya sebagai seorang intelektual dia mengatakan bahwa kemerosotan demokrasi di Indonesia itu harus menjadi tanggung jawab Jokowi. Terutama begini, yang dibuat contoh ya soal elektoral demokrasi pemilihan. 2019 itu bagus ya, masyarakat Indonesia menilai Pilpres itu bagus. Tetapi Pak Bill memberi catatan bahwa pelaksanaan Pilpres yang digabung dengan Pileg itu sangat berat. Hanya di Indonesia jumlah pemilih yang sampai 190 juta, ya kemudian mereka harus memilih calon yang begitu banyak, beban yang diterima oleh para petugas itu begitu berat, sampai yang meninggal itu sampai hampir 900 orang, kan begitu ya. Nah, itu kemudian banyak protes, banyak masukan supaya diubah lah ya, jangan dijadikan satu lagi. Tetapi Pak Jokowi kan tetap kekeh gitu ya. Kemudian tahun 2020 ketika Pilkada serentak, ini disoroti oleh Pak Bill. Ya. Karena Pilkada serentak itu pada saat itu masih puncaknya pandemi. Ya. Begitu kan. Tapi orang-orang ahli kesehatan mengatakan jangan, ini bahaya karena pandemi masih puncak. Jokowi kekeh mengatakan bahwa tidak, karena kepala-kepala daerah itu harus diisi orang-orang yang kepala daerah yang definitif ya untuk menyelesaikan masalah pandemi. Ya. Betul itu. Nah, kemudian sekarang Pak Bill membandingkan dengan nanti di 2024. Di 2024 itu ya tetap akan ngeyel ngotot kekeh akan sama-sama ya Pileg sama Pilpres. Ya. Jadi artinya pilkada ya. Betul. Nah, tetapi yang paling disoroti oleh Pak Bill inkonsistensi ini adalah 2022 ketika sejumlah kepala daerah itu kosong habis, itu kan akan diisi oleh PLT-PLT yang ditunjuk oleh Jokowi. Ya. Nah, disinilah ada masa 2 tahun yang oleh Pak Bill terang-terangan disebut ini kepala-kepala daerah yang undemokratik, tidak demokratis. Dan sepakat kita ya. Betul. Nah, atas jadi ini apa ya? Nggak punya basis legitimasi karena mereka ditunjuk langsung. Ya. Saya bayangkan soal APBD, budget segala macam, saya nggak tahu itu legitimasinya dari mana. Tapi Pak Bill tidak menyebut itu. Pak Bill hanya mengatakan bahwa inilah komitmen elektoral demokrasi Jokowi yang dipertanyakan, karena tahun 2020 dia mengatakan harus definitif dong untuk mengatasi pandemi ini. Sekarang ternyata 2022 itu akan banyak kepala daerah yang 2 tahun menjabat tapi tidak definitif dan tidak mempunyai legitimasi elektoral. Ya. Inilah yang oleh Pak Bill kemudian disebut sebagai tindakan yang undemokratik. Ini satu.
Kemudian soal civil liberty juga menarik. Pak Bill terang-terangan civil liberty itu melihat bahwa Indonesia sangat merosot dalam hal sipil. Kebebasan sipil ya. Oke. Nah, sebenarnya meskipun data-datanya lebih update, ini banyak intelektual lain di luar negeri, terutama di tetangga di Australia juga sudah lama ya menulis tentang Pak Jokowi yang sebagai new new order gitu ya, sebagai orde baru yang baru gitu ya. New order gitu ya. Dan jadi kalau balik lagi, Pak Bill ini bukan tipe-tipe intelektual yang suka bombastis sehingga membuat istilah-istilah yang dia tidak akan mau menyebut new order, tetapi indikator-indikatornya 7 indikator itu sudah jelas ke arah sana. Jadi civil liberty misalnya, civil liberty itu Pak Bill menyebutkan misalnya soal HTI dan FPI. Ya. Di zaman Pak Harto itu asas tunggal, semua harus Pancasila. Tetapi itu kan kemudian kita bongkar setelah reformasi, tidak ada lagi astung, ya kecuali parpol ya, kan semua bebas pakai asas apapun, asas Islam, ya kan. Tetapi kemudian Jokowi mengeluarkan Perpu, kemudian mengubah bahwa kemudian semua tidak disebutkan asas tunggal, tetapi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 kan begitu, sehingga kemudian itu yang dipakai oleh Jokowi untuk FPI tanpa pengadilan. Jadi ini Pak Bill yang menyoroti. Jadi Pak Bill dengan sangat lembut mengatakan bahwa dulu Masumi dan PSI itu zaman Bung Karno dibubarkan, kemudian ya kan Pak Harto membuat asas tunggal. Lah kok sekarang ini ada lagi. Ya itu tadi, kalau Pak Bill orangnya agak nyinyir begitu pasti membuat istilah new order, tetapi tidak. Seorang Bill Liddell tidak membuat itu, tetapi indikator-indikatornya sudah sangat jelas. Nah, tapi kalau begitu benar dong Mahbubani nyebutnya bahwa Pak Jokowi itu jenius, wong dia levelnya sama dengan Bung Karno dengan Pak Harto gitu, sama-sama otoriter dan sama-sama punya kekuasaannya luar biasa itu. Jadi gini, saya mau ambil ini sedikit. Jadi ketika reformasi pertama, ingat ya, ketika Pak Habibie itu menggantikan Pak Harto, itu yang paling gatelen itu adalah Singapura. Ya kan, dia cemasnya luar biasa kalau Habibie ini sampai menjadi presiden definitif. Ya, Pak Habibie pun marah. Pak Habibie yang biasanya orangnya itu tidak pernah marah sampai menyebut Singapore is red little dot country. Singapura itu negara little red country, negara titik merah, suka bikin gatal gitu kan, titik merah itu kan gitu. Kecil aja ya. Iya, itu jadi kalau kata orang Surabaya, Singapura mah nggak usah diserang sama Indonesia, dikencingin orang se-Indonesia aja udah tenggelam kan begitu. Ya, orang Surabaya itu kan ngomong begitu. Jadi nggak usah diserang orang seluruh Indonesia itu udah tenggelam. Jadi artinya sejarahnya. Apakah Anda ingin menyatakan bahwa ada agenda tersembunyi dari Mahbubani gitu dengan pernyataannya itu? Ya enggak, kita simpulkan sendiri aja. Jadi kan sejarah itu menunjukkan bahwa Indonesia yang independen dan kuat di bawah Habibie, prospeknya waktu itu menakutkan Singapura. Ya, sehingga kemudian Habibie marah lah karena melihat bahwa Singapura itu campur tangan pada urusan dalam negeri Indonesia. Ya, kemudian Singapura pasti berkepentingan terhadap Indonesia yang sama-sama punya ideologi atau filosofi pemerintahan yang sama dengan Singapura. Saya ingin memberi contoh begini. Kenapa kemudian Mahbubani tetap ingin Jokowi itu terus gitu ya, dan bahkan nanti rezim seperti ini terus. Jadi ini anekdot. Kalau saya ini kan penggemar sepak bola, saya penggemar Manchester United. Lawannya Manchester United itu adalah Liverpool, Manchester City dan lain-lain. Ya, waktu Manchester United itu decline ya, merosot, waktu dilatih oleh Louis van Gaal, itu supporternya Man City, supporternya Liverpool itu, wow jangan pecat Van Gaal, dia pelatih yang jenius gitu ya. Maksudnya apa? Supaya Manchester United tetap dilatih sama Van Gaal dan tetap degradasi gitu. Nah, ini jangan-jangan kayak gitu loh. Yang sini aja pelatih.
Ya. Ini serekalan Surabayaan kalau saya. Jadi Oke. Poinnya yang disebut agenda tadi mungkin di situ. ya, poinnya kita tangkap, tapi mudah-mudahan pemirsa kita bisa mengambil kesimpulan sendiri ya, karena kita tahu bahwa sekarang ini kan kita sebut sebagai post truth gitu, dan orang hidup itu malam echo chamber masing-masing ya. Jadi begitu ada statement dari Mahbubani, ya, kelompok oposisi langsung menyerang tanpa melihat siapa latar belakangnya Mahbubani, tanpa argumen yang jelas. Sementara pendukung Presiden Jokowi juga mendukung langsung euforia gitu mendukung itu. Nah, sekarang dengan munculnya Pak Bill, saya kira kita bisa dapat satu perspektif yang berbeda. Jadi silahkan, mudah-mudahan saja perbincangan kita ini bisa memberikan semacam clue buat Anda untuk melihat siapa Mahbubani dan siapa Lidl lagi. Kalau Lidl saya kira nggak perlu dipersoalkan lagi karena orang tidak melihat itu sebagai sebuah kontroversi gitu ya, Cak Abror ya. Iya. Oke. Iya. Terima kasih, Cak Abror, perbincangan yang luar biasa, saya harapkan bisa membantu para pemirsa kita, termasuk saya juga memahami apa sebenarnya yang terjadi dengan julukan bahwa Presiden Jokowi adalah jenius dari seorang profesor di National University of Singapore, yakni Profesor Kishore Mahbubani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.